Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Vici Salsabila dengan NPM 2024 4064 05113. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan ketiga dengan judul Model Pembelajaran Azure. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran Azure. Azure merupakan sebuah model perencanaan pembelajaran yang membantu guru dalam merancang proses pembelajaran secara sistematis. Model ini menekankan penggunaan metode, media, dan teknologi agar pembelajaran yang dilakukan menjadi lebih efektif dan terarah. Adapun tujuan dari model Azure, yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan demikian, model Azure sangat penting digunakan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, kita masuk ke slide berikutnya mengenai langkah-langkah dalam model pembelajaran Azure. Model Azure terdiri dari 6 tahap, dan tahap yang pertama adalah Analyze Learners atau analisis peserta didik. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui karakteristik siswa sebelum proses pembelajaran dilakukan. Hal ini penting agar guru dapat menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Beberapa hal yang perlu dianalisis antara lain, yang pertama, demografi siswa seperti usia dan jenis kelamin, kedua, latar belakang pendidikan siswa, ketiga, kemampuan awal yang dimiliki siswa, keempat, gaya belajar siswa, apakah mereka lebih cenderung visual, auditori, atau kinestetik, dan yang terakhir, karakteristik umum siswa. Sebagai contoh, siswa kelas 2 SD biasanya lebih menyukai pembelajaran yang menggunakan gambar dan permainan karena lebih menarik dan mudah dipahami oleh mereka. Dengan melakukan analisis peserta didik ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran dan efektif. Selanjutnya, tahap kedua dalam model pembelajaran Azure adalah Stage Objectives atau menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan hasil belajar yang ingin dicapai oleh siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajaran yang baik memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Dengan tujuan yang jelas, guru dapat lebih mudah mengarahkan kegiatan pembelajaran. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, terdapat 4 komponen penting, yaitu yang pertama, audiens, yaitu siapa yang belajar, dalam hal ini adalah siswa. Kedua, behavior, yaitu kemampuan atau perilaku yang diharapkan dimiliki oleh siswa setelah belajar. Yang ketiga, condition, yaitu kondisi atau situasi saat pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, degree, yaitu tingkat keberhasilan yang harus dicapai siswa. Sebagai contoh, siswa dapat menjumlahkan pecahan dengan benar minimal 80%. Dengan menetapkan tujuan yang baik, pembelajaran menjadi lebih terarah dan hasilnya dapat diukur dengan jelas. Selanjutnya, tahap ketiga dalam model pembelajaran Azure adalah Select Methods, Media, dan Materials atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menentukan cara dan alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran sehingga materi dapat disampaikan dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu dipilih, yaitu yang pertama, metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, atau tanya jawab. Kedua, media pembelajaran seperti video, gambar, atau presentasi PPT. Dan yang ketiga, bahan ajar seperti buku atau modul pembelajaran. Pemilihan metode, media, dan bahan ajar harus disesuaikan dengan karakteristik siswa serta tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai contoh, dalam materi pecahan, guru dapat menggunakan gambar dan benda nyata agar siswa lebih mudah memahami konsep yang diajarkan. Dengan pemilihan yang tepat, proses pembelajaran akan menjadi lebih menarik, interaktif, dan efektif.
Selanjutnya, tahap keempat dalam model pembelajaran Azure adalah Utilize Media and Materials atau menggunakan media dan bahan ajar. Tujuan dari tahap ini adalah agar media dan bahan ajar yang telah dipilih dapat digunakan secara efektif dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama, meninjau atau preview media yang akan digunakan agar sesuai dengan materi pembelajaran. Kedua, menyiapkan alat dan lingkungan pembelajaran seperti memastikan alat berfungsi dengan baik dan kondisi kelas mendukung. Dan yang ketiga, menggunakan media tersebut secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Sebagai contoh, guru menyiapkan video pembelajaran terlebih dahulu sebelum ditampilkan di kelas, sehingga saat digunakan tidak mengalami kendala. Dengan penggunaan media yang tepat, pembelajaran akan menjadi lebih menarik, efektif, dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, tahap kelima dalam model pembelajaran Azure adalah Require Learner Participation atau melibatkan partisipasi siswa. Tujuan dari tahap ini adalah agar siswa tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga aktif dalam proses pembelajaran. Dengan keterlibatan aktif, siswa akan lebih mudah memahami materi dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Partisipasi siswa dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan seperti diskusi, kerja kelompok, tanya jawab, maupun presentasi. Melalui kegiatan tersebut, siswa didorong untuk berpikir, berpendapat, serta bekerja sama dengan teman-temannya. Sebagai contoh, siswa dapat berdiskusi dalam kelompok untuk menyelesaikan soal cerita yang diberikan oleh guru. Dengan adanya partisipasi aktif dari siswa, pembelajaran akan menjadi lebih hidup, interaktif, dan dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan siswa. Selanjutnya, tahap terakhir dalam model pembelajaran Azure adalah Evaluate and Revise atau evaluasi dan revisi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menilai hasil pembelajaran sekaligus melakukan perbaikan agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, yaitu yang pertama, hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi. Yang kedua, metode yang digunakan, apakah sudah efektif atau belum. Dan yang ketiga, media pembelajaran yang digunakan, apakah sudah membantu proses belajar atau masih perlu diperbaiki. Sebagai contoh, jika masih banyak siswa yang belum memahami materi, maka guru dapat mengulang pembelajaran dengan menggunakan cara atau metode yang berbeda. Dengan adanya evaluasi dan revisi, proses pembelajaran akan terus mengalami perbaikan sehingga menjadi lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa model Azure merupakan model perencanaan pembelajaran yang membantu guru dalam merancang proses pembelajaran secara sistematis. Model ini dimulai dari menganalisis karakteristik siswa, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, memilih metode dan media yang tepat, hingga melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembelajaran menjadi lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, model Azure juga mendorong keaktifan siswa dalam proses belajar, serta membantu meningkatkan pemahaman dan hasil belajar secara optimal. Dengan demikian, penggunaan model Azure sangat penting untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai model pembelajaran Azure. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu maupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.